Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar akuntansi biaya bahan baku. Dalam sistem pembelian bahan baku, kita mengenal beberapa prosedur. Prosedur yang pertama adalah prosedur permintaan pembelian bahan baku. Ini adalah merupakan pesanan tertulis yang ditujukan ke Departemen Pembelian sebagai permintaan kebutuhan bahan. Prosedur yang kedua adalah prosedur order pembelian. Ini merupakan permintaan tertulis ke supplier bahan yang dikirim oleh Departemen Pembelian. Prosedur yang ketiga adalah prosedur penerimaan bahan baku. Ini merupakan laporan tertulis yang dibuat oleh Departemen Penerimaan Bahan. Prosedur yang keempat adalah prosedur pencatatan penerimaan bahan baku di gudang. Ini bagian penerimaan menyerahkan bahan baku dari pemasok kepada bagian gudang. Nanti bagian gudang membuat kartu gudang dan kartu barang. Prosedur kelima adalah prosedur pencatatan utang yang timbul dari pembelian bahan baku. Di sini bagian pembelian menerima faktur pembelian dari pemasok dan faktur pembelian yang telah ditandatangani oleh bagian pembelian diserahkan kepada bagian akuntansi. Harga pokok bahan baku terdiri dari harga beli dalam faktur. Misal kita membeli bahan baku, maka ada harga kesepakatan antara pembeli dan pemasoknya. Maka harga ini yang ada dalam faktur atau kwitansi. Kedua, biaya angkut. Ini apabila biaya angkut ditanggung oleh pembelinya, maka biaya angkutnya masuk ke harga pokok bahan baku. Ketiga, biaya pembelian dan biaya penyiapan bahan baku siap untuk diolah. Biaya pembelian ini bisa mencakup biaya telepon kepada pemasok. Perlakuan biaya angkutan dalam harga pokok bahan baku bisa diperlakukan sebagai penambah harga pokok bahan baku dan bisa diperlakukan sebagai penambah unsur biaya overhead pabrik. Apabila biaya angkutan sebagai penambah harga pokok bahan baku bisa diperlakukan dengan dasar 1. Perbandingan kuantitas tiap jenis bahan baku yang dibeli. Kedua, berdasarkan perbandingan harga faktur tiap jenis bahan baku yang dibeli. Ketiga, berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Contoh, berdasarkan perbandingan kuantitas tiap jenis bahan baku yang dibeli. Di sini ada perusahaan membeli 3 macam bahan baku. Jumlah harga dalam faktur sebesar Rp500.000. Biaya angkut sebesar Rp300.000. Kuantitas bahan baku A 400 kg. Bahan baku B 350 kg. Bahan baku C 50 kg. Langkahnya, kita buat tabel berdasarkan jenis bahan baku yang dibeli. Kolom kedua berdasarkan beratnya. Ketiga, alokasi biaya angkutannya. Pada kolom jenis bahan baku, kita tulis macam-macam bahan baku yang kita beli. Ada A, B, dan C. Pada kolom berat, kita bagi menjadi 2. Kolom pertama, kita tulis dalam bentuk kilogram per masing-masing bahan baku yang dibeli. Pada kolom kedua, kolom berat, kita tulis dalam bentuk prosentase.
Cara mencari prosentase, misal pada baris A, maka langkahnya adalah 400 kg dibagi total keseluruhan, yaitu dibagi 800 kg sama dengan 50%. Pada baris B, 350 kg dibagi 800 kg, maka sama dengan 43,75%. Jadi, apabila diselesaikan secara semuanya, maka keseluruhan pembelian kita adalah 100%. Untuk menghitung kolom alokasi biaya angkut, caranya adalah kolom prosentase yang sudah kita hitung, kita kalikan biaya angkut secara keseluruhan. Tadi biaya angkutnya adalah Rp300.000, maka baris A 50% dikalikan Rp300.000. Baris B 43,75% dikalikan Rp300.000, maka sama dengan Rp131.250.000. Sehingga total alokasi biaya angkut adalah Rp300.000. Dengan catatan, cara ini bisa dilakukan jika bahan baku yang dibeli tersebut mempunyai satu ukuran yang sama. Contoh kedua adalah berdasarkan perbandingan harga faktur tiap jenis bahan baku yang dibeli. Contohnya, perusahaan membeli 4 macam bahan baku dengan harga dalam kwitansi tiap jenis kwitansi bahan baku A Rp100.000, bahan baku B Rp150.000, bahan baku C Rp225.000, bahan baku D Rp125.000. Biaya angkut untuk keempat bahan baku tersebut adalah Rp48.000. Maka harga pokok tiap jenis bahan baku dibebani beban angkut sebesar 0,08 dari Rp48.000 dibagi dengan Rp600.000. Rp600.000 berasal dari total harga yang ada di dalam kwitansi 4 macam bahan baku yang dibeli. Setelah itu, kita buat kolom pertama, yaitu kolom jenis bahan baku. Kolom kedua, harga fakturnya. Kolom ketiga, pembagian biaya angkutan. Kolom terakhir, yaitu harga pokok bahan baku. Pada kolom jenis bahan baku, kita isikan masing-masing bahan baku yang dibeli. Pada kolom harga faktur, kita masukkan harga yang ada di faktur atau kwitansi masing-masing bahan baku yang dibeli dengan total biaya Rp600.000. Pada kolom pembagian biaya angkut, langkahnya harga faktur dikalikan dengan 0,08 tadi yang sudah kita hitung di depan. Pada baris A, bahan baku A, Rp100.000 dikalikan 0,08, kita mendapatkan pembagian biaya angkut Rp8.000. Pada baris bahan baku B, Rp150.000 dikalikan 0,08 sama dengan Rp12.000. Total keseluruhan biaya angkut adalah Rp48.000. Kolom terakhir, kolom harga pokok bahan baku, caranya adalah kolom harga faktur ditambah pembagian biaya angkut masing-masing bahan baku. Jadi, total harga pokok bahan baku keseluruhan adalah
Rp648.000. Contoh ketiga, berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Misal, biaya angkut yang diperkirakan akan keluar tahun 2021 adalah sebesar Rp2.500.000 dan jumlah bahan baku yang diangkut diperkirakan 50.000 kg. Jadi, tarif biaya angkut untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp50 per kilogram dari 2.500.000 dibagi dengan 50.000 kilo. Maka langkah selanjutnya kita buat kolom. Kolom pertama adalah jenis bahan baku. Kolom kedua, berat kilogramnya. Kolom ketiga, harga fakturnya. Kolom keempat, biaya angkutan yang dibebankan atas dasar tarifnya tadi. Kolom terakhir, harga pokok bahan baku. Kita masukkan jenis bahan bakunya. Ada A, B, dan C. Beratnya kita mendapatkan data A adalah 25.000 kilo, B 15.000 kilo, C 10.000 kilo. Kita juga mendapatkan harga faktur masing-masing A 5 juta rupiah, B 4.500.000, C 4 juta. Total harganya adalah Rp13.500.000. Langkah selanjutnya kita masuk di kolom biaya angkutan yang dibebankan atas dasar tarif tadi. Caranya, kolom berat kilogram dikalikan dengan Rp50. Maka masing-masing baris bahan baku kita mendapatkan nilai sesuai beratnya. Total biaya angkutan di bawahnya ada angka Rp2.500.000 sesuai kasus di atas tadi. Cara menghitung kolom terakhir, kolom harga pokok bahan baku, kolom harga faktur, kolom 2 ditambah kolom 3. Misal kasus bahan baku A, maka harga fakturnya 5 juta ditambah biaya angkutan sebesar Rp1.250.000, maka harga pokok bahan baku A adalah Rp6.250.000. Total keseluruhan untuk perusahaan tersebut adalah Rp16 juta. Biaya angkutan dianggap sebagai penambah unsur biaya overhead pabrik. Perlakuannya, jumlah biaya angkutan ditentukan dalam anggaran awal periode. Jumlah taksiran biaya angkutan sebagai unsur biaya overhead pabrik ditentukan dalam tarif biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik sesungguhnya dicatat sebelah debit. Oke, demikian materi akuntansi biaya bahan baku yang pertama. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di materi akuntansi biaya bahan baku kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.